Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di pagi yang cerah ini gitu. Walaupun sepi masih sedikit ya orangnya ya, sedikit ya kan. Padahal udah dikasih waktu luang gitu, kemana aja yo. Nah, agar pembelajaran kita lebih diberkahi oleh Allah, mari sama-sama kita membacakan doa mau belajar. Al-Fatihah dan doa mau belajar masing-masing ya. Kok ini ada yang buat jodohnya Bang Ropi? Ini siapa ini? Kok nama akunnya jodohnya Bang Ropi? Ini cewek atau cowok ini? Coba saya konfirmasi dulu ya, nanti kalian lihat sendiri ya. Jodohnya Bang Ropi dan Bang Jaki-Jaki, ya Allah. Bikin buyar aja. Nah, kita lanjut ya. Ini udah pada mencatat yang Miss kasih nggak slide-nya? Belum, Miss. Belum. Belum. Setelah ini harus dicatat ya, karena ini lumayan penting lah gitu. Ini materi kedua, bab kedua, udah masuk ke bab 2 gitu kan. Sebentar, saya buka lewat. Nah, kali ini kita belajar tentang masalah ekonomi yang lebih besar lagi gitu kan. Kalau kemarin inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Nah, Miss mau ngulang lagi nih ke Arya. Arya, apa sih inti dari kelangkaan itu, Bang? Yang Abang ketahui? Kelangkaan itu sedikitnya barang, Miss, Ya, sedikitnya barang. yang ada di dunia. Hampir pas, hampir tepat gitu, benar-benar. Kalau misalnya di dalam ekonomi yang sekarang ini ya, ekonomi bebas gitu kan, masa inti itu berarti yang titik utama. Inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Jumlah manusia itu lebih banyak daripada sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gitu. Karena kerakusan manusia, kan ingat kita sekarang ini ekonominya ekonomi bebas gitu kan. Siapa yang punya uang, dia berhak mendapatkan semuanya. Siapa yang punya kuasa, dia berhak mendapatkan semuanya. Itu yang terjadi sekarang. Rasa nggak? Rasa kan? Nah, apalagi manusia ini punya sifat apa ya? Punya sifat pemboros, punya sifat rakus, lengkaplah sudah, ya kan? Nah, jadi ini ke apa ya namanya ya? Ke bab kedua itu cabang masalah ekonominya. Kalau inti masalah ekonomi kelangkaan, tapi yang kita pelajarin ini selanjutnya adalah masalah ekonomi. Dia memang cabang, tapi lebih besar lagi gitu, lebih luas lagi gitu. Nah, nanti dicatat ya maksudnya apa. Nanti boleh dibuka lagi slide-nya. Masalah ekonomi itu dibagi atas 2 waktu. Tadi udah ada yang baca? Udah ada yang baca belum slide-nya? Belum. Ya udah saya jelaskan dikit. Nanti kalian kaitkan sama yang
saya berikan slide-nya gitu kan. Nah, masalah ekonomi yang pertama itu kan tadi dibagi atas 2 waktu. Itu masa lampau atau klasik gitu. Ternyata ada juga masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi masa lalu gitu. Mau tahu nggak apa aja? Nah, boleh dicatat ya. Kan tadi masalah ekonomi kan ada masalah ekonomi klasik yang pertama. Catat dulu lah. Biar nanti nggak terlalu sulit untuk menulis yang saya kasih di slide. Sudah. Masalah ekonomi klasik, udah. Nah, masalah ekonomi klasik itu ada 3, yaitu yang pertama apa, maaf, masalah ekonomi klasik itu yang pertama itu produksi, distribusi, sama konsumsi. Itu masalahnya di ekonomi klasik. Tulis dulu, biar Miss jelaskan. Udah ada ditulis, produksi, konsumsi, dan distribusi. Udah ya. Nah, kenapa Miss masalahnya itu? Kan kalau misalnya kita ingat lagi ya, itu kan masa lampau, ekonomi klasik, itu berarti zaman dulu. Nah, orang zaman dahulu itu banyak keterbatasannya. Salah satunya itu keterbatasan teknologi, keterbatasan ilmu gitu. Jadi, untuk yang diproduksi, mereka itu sulit untuk memproduksi barang. Paham? Karena minim teknologi. Kalau misalnya saya ingat lagi gitu kan, dulu itu kalau misalnya mau buat kain, itu nggak pakai mesin. Kalaupun mesin, dia masih manual. Kalau zaman dahulu itu ya ditenun gitu kan. Sebelumnya dia itu dari kapas, pohon kapas, baru serat-seratnya itu ditarik-tarik, baru ditenun. Kan capek kan, lama nggak? Lama gitu, makanya masalah pertama produksi. Nah, yang kedua distribusi. Distribusi itu dia itu menghantarkan gitu kan. Zaman dahulu kalau misalnya kita ingin mendistribusikan barang ataupun ingin kemana-mana, sulit nggak? Sulit ya. Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu sulit transportasinya. Kan distribusi itu bagian dari transportasi gitu kan. Ibarat kata kalau zaman dahulu itu kan belum ada ya yang namanya jarang lah, kereta jarang, mobil masih jarang. Jadi para pedagang dulu kalau misalnya mau ke kota lain, itu kalau nggak naik unta, ya dia jalan keliling sampai berbulan-bulan untuk ke kota lain. Makanya distribusinya lambat kalau zaman dahulu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti ya? Nah, beda sama zaman sekarang. Tunggu, saya ini dulu. Beda sama zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman sekarang, lihatlah, kalian mau beli seblak tinggal
Apa coba? Tinggal go? Iya, tinggal GoFood. Baru pun kalau misalnya ijazah kalian ataupun SKHU kalian ketinggalan gitu kan, itu gampang aja. Tinggal GoSend. Nah, zaman dahulu enggak. Zaman dahulu kalau misalnya udah ada kantor pos, namanya, yalah kantor pos, itu udah canggih kali tuh. Misalnya mengirimkan barang atau mengirimkan surat, walaupun 2 bulan sekali. Nah, 2 bulan baru nyampe. Itu udah canggih di masa lalu. Makanya masalah yang di masa lalu itu yang kedua distribusi. Sulit mendistribusikan apa? Pak? Gitu. Nah, yang selanjutnya konsumsi. Boleh dicatat konsumsi. Nah, Miss, maksud konsumsi ini apa kok masih jadi masalah juga gitu? Iyalah, kalau orang zaman dahulu itu sulit kan makan? Sulit nggak? Sulit, karena produksinya terbatas, baru ketika mau menjual barangnya juga terbatas, karena minim teknologi, minim transportasi, otomatis ketika memenuhi hajat kehidupannya gitu, sulit. Itu yang terjadi. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada yang kurang jelas? Biar Miss ulangi. Nah, yang kedua, waktu yang kedua, tadi kan masalah ekonomi klasik ya, sebelum ada teknologi, sebelum ada transportasi gitu. Masalah ekonomi yang kedua, menurut waktunya itu masalah ekonomi era modern. Era modern itu kapan kalau kalian tahu? Halo? Zaki senyum-senyum. Arifin bingung-bingung. Pasha? Lagi nyata. Oke. Boleh dilanjut? Boleh, Miss. Nah, boleh. Masalah ekonomi di era modern itu sekarang. Sekarang ini abad keberapa? Abad kedua sah? 21 ya. Abad ke-21 gitu. Nah, kalau masalah ekonomi yang sekarang itu ada 3 juga, gitu. Saya jelaskan ya dikit ya. Yang pertama itu apa? Iya, coba tulis dulu. Yang pertama itu apa? Maksud apa ini? Barang apa yang mau dijual dan berapa jumlahnya? Tulis dulu biar saya jelaskan lagi nanti. Sudah? Nah, jika sudah, gitu kan. Kan sekarang teknologi udah canggih dong.
ya kan? Karena teknologi udah canggih, kreativitas makin tinggi nggak? Nah, makin tinggi. Tapi saking tingginya inovasi dan kreativitas, bingung mau buat barang yang mana lagi. Bingung mau berapa banyak lagi barang yang dibuat. Gitu. Kan sekarang kan banyak barang-barang yang aneh yang dibuat gitu. Yang maksudnya itu yang nggak terlalu perlu, jadi dianggap perlu. Kerasa nggak sekarang? Ya. Kayak misalnya nih ya, kan sebenarnya hidup kita ini untuk memenuhi kebutuhan aja udah cukupnya. Tapi sekarang banyak produk yang unik akibat dari kebingungan orang untuk memproduksi barang. Misalnya lampu tumbler untuk buat TikTok. Itu bisa kita makan nggak? Enggak kan? Tapi itu lebih banyak dibeli daripada memenuhi kebutuhan hidup. Orang mau nabung untuk itu. Tapi untuk nyimpan uang, untuk kebutuhannya kadang lalai. Itulah tadi. Paham kan? Boleh kita lanjut? Yang kedua itu, mana ya? Aku nggak nampak. Yang kedua itu bagaimana? Nah, boleh dicatat bagaimana? Nah, yang mengenai bagaimana ini, itu masyarakat karena teknologi udah canggih, habis itu inovasi makin besar, masyarakat bingung mau buat gimana, bagaimana ya caranya untuk memproduksi barang yang lebih banyak lagi, bagaimana biar lebih keren lagi produkku, bagaimana biar bisa terkenal aku. Itu masalah ekonomi sekarang. Bagaimana? Iya, banyak orang yang tertinggal memang sih. Ih, dia kok udah bisa buat gini ya? Sementara aku belum tahu cara-caranya. Paham? Maaf kalau misalnya Miss kecepatan. Insya Allah nanti Miss kirim lewat YouTube rekamannya. Jadi boleh didengarkan aja dulu ya. Udah Miss rekam ini, oke? Nah, yang terakhir ya. Untuk siapa? Masalah ekonomi yang di terakhir itu untuk siapa? Boleh ditulis juga kalau misalnya masih sempat. Nah, mengenai untuk siapa, karena teknologi udah canggih, inovasi juga makin besar, kreativitas makin besar, orang memang banyak buat produk. Orang memang banyak lebih kreatif. Tapi kadang orang salah menempatkan dalam memasarkan barang. Dia bingung, untuk siapa ya barang yang banyak ini ku buat gitu. Kan dia misalnya udah banyak buat lampu tumbler, atau enggak dia udah banyak buat konten YouTube, gitu kan. Tapi saking banyaknya gitu, dia nggak kenal siapa pasarnya, gitu. Asal buat aja, yang penting buat gitu, karena teknologinya udah canggih gitu kan. Tapi dia nggak tahu mau dijual ke siapa. Kira-kira ya, kalau misalnya konten YouTube, TikTok cocok nggak untuk nenek-nenek? Tidak. Aduh, berarti kalau yang bilang cocok ini mesti ada tinggal kita arsir lagi nih cara mikirnya. Nggak cocok lah kalau misalnya nenek-nenek untuk konten YouTube. Ini ya, yang kedua ya. Hijab syar'i cocok nggak ke abang-abang? Enggak, Miss. Kan, berarti udah mulai bisa dia menempatkan
pasar, mau dijual kemana gitu. Itu sih intinya. Ya sudah, karena waktunya sudah habis gitu kan. Insya Allah saya akan sebar video ini. Ya kalian like ya, kalian simpan gitu, kalian download. Karena itulah tadi ya, keterbatasan tadi. Miss mohon maaf atas terlambatnya Miss tadi. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini difoto dulu ya, kita foto dulu ya, oke? Oh, ya nggak nampak wajahnya, nampak tuh, nggak tahu ya kan kalau difoto. Dah, boleh meninggalkan ruangan.